Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Senang sekali rasanya bisa menjadi moderator di webinar Budaya Positif kali ini. Tentunya di acara webinar dengan tema budaya positif dari teman-teman kita, tentunya calon guru penggerak angkatan ke-7 tepat di hari Sabtu tanggal 24 Desember 2022. Terima kasih tentunya saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar hari ini yang sudah menyempatkan waktunya ya. Walaupun ini bisa dibilang sudah hari weekend dan tentunya hari libur akhir tahun juga, tapi tetap merasa bangga dan senang karena Bapak Ibu sekalian menyempatkan tentunya waktunya untuk mengikuti webinar untuk menerima tentunya ilmu dari rekan-rekan kita atau teman-teman kita di calon guru penggerak angkatan ke-7 kali ini. Nah, tentunya saya juga mengucapkan terima kasih banyak dan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Medan, Bapak Muklis, SPD MSI, Pak. Terima kasih. Walaupun sedang berada di luar, tetap support tentunya ya Pak. Terima kasih banyak untuk teman-teman kita pastinya. Dan terutama untuk peserta, Bapak Ibu juga terima kasih, walaupun nantinya ada yang telat masuk, tapi saya yakin Bapak Ibu semua ready untuk ikut menyaksikan tentunya, mengikuti webinar dengan tema budaya positif. Oke, mungkin nggak usah berlama-lama ya, pembukaan saya hari ini, kali ini ya saya akan langsung tentunya mempersilahkan. Oh ya, namun sebelumnya saya nggak ada salahnya untuk memperkenalkan, untuk di sesi pertama kita punya 3 narasumber ya, narasumber yang pertama ada Ibu Faradiba, SPD MSI, MPD. Kemudian ada Ibu Teti Hairani, SPD MSI. Kemudian ada Ibu Neti Nababan, SPD MSI. Oke, kemudian sebelum kita serahkan langsung ke narasumber kita kali ini, saya akan mempersilahkan terlebih dahulu kepada Bapak Kepsek SMA Negeri 3 Medan, kepada Bapak Muklis untuk memberikan kata sambutannya dan sekaligus membuka webinar tepat di Sabtu 24 Desember 2022 kali ini. Kepada Bapak, saya persilakan Pak untuk memberikan kata sambutan dan membuka tentunya webinar kita pada hari ini. Kepada Bapak, waktu saya persilakan dengan segala hormat. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu atau Ibu-Ibu narasumber atau fasilitator, Bapak Ibu yang hadir di dalam Zoom meeting ini. Terlebih dahulu saya mohon maaf karena saya lagi berada di Aneka Jasa dan Industri, lagi rapat juga ini, lagi mengkoordinir tim penulis buku narkoba, lingkungan hidup, lalu lintas, dan kewirausahaan. Buku harus selesai malam ini, karena mau di-launching saat acara Hari Pers Nasional, dan juga di bulan 1 nanti ada Zoom tentang kompetensi, peningkatan kompetensi guru. Jadi nanti tanggal 17, 18, 19, Bapak Ibu juga harus ikut dalam rangka pra-event di Hari Peningkatan Mutu Guru, Hari Pers Nasional, di sini juga harus ikut. Mohon maaf terlebih dahulu, kebetulan saya memang lagi berada di AIJ, lagi mengkoordinir tim penulis buku. Maaf, hampir lupa saya untuk ditelepon Ibu Neti tadi. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana siang ini, apakah sudah makan Bapak Ibu? Saya belum tahu ini. Jangan lupa makan siang. Ya, jangan sempat nanti Zoom aja nggak makan-makan. Kalau saya udah makan jam 12 tadi. Sudah makan Pak. Ibu, Sudah Pak. Ya, sudah makan. Ini dalam budaya positif ini sangat perlu.
Kita guru jadi ujung tombak. Kita guru ini harus jadi motivator. Kita guru ini harus jadi garda terdepan dalam mendidik anak bangsa. Apalagi dalam mendidik anak bangsa ini, ya pusat pembelajaran tidak lagi sama guru. Artinya anak-anak juga harus inovatif, kreatif, dan inovasi. Guru juga seperti itu. Kemudian dalam menerapkan apalagi implementasi kurikulum Merdeka ini, kita harus melihat karakter si anak, jangan disamaratakan. Jadi apa yang sudah kita buat, anak-anak harus mencontohkan. Itu namanya budaya positif. Kita juga harus berkarakter melebihi daripada siswa. Karakter yang baik, guru yang santun, guru yang sopan. Kami yakin di SMA Negeri 3 Medan guru baik-baik semuanya. Guru fair sama siswa. Guru bisa dicontohkan oleh siswa. Jadi ini harus kita bisa berikan budaya-budaya positif. Baik di bidang agama, kita harus berikan contoh duluan. Baik di bidang kebinekaan, baik di bidang belajar mandiri, di bidang sosial, gotong royong, itu semua yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Ini harus diimbaskan budaya-budaya positif. Jangan henti untuk bergerak, jangan henti untuk membiaskan, untuk mengimbaskan kepada anak didik kita. Guru adalah pembelajar. Anak-anak belajar, tapi tidak semata-mata dia hanya belajar aja. Anak-anak kreatif, anak-anak bisa juga menyampaikan ide-ide yang baik, ide-ide yang bagus, agar anak-anak ini juga dipercayakan, dia juga bisa jadi mentor di situ atau tentor dalam kelas untuk pengimbasan pelajaran. Bapak Ibu yang sudah bergabung di dalam Zoom ini, kami yakin kepada Bapak Ibu bisa mentransfer, bisa jadi mengimbas budaya-budaya yang baik. Budaya-budaya yang baik ini dimulai dari guru, imbaskan kepada siswa. Siswa yang sudah baik, imbaskan budaya-budayanya kepada siswa yang lain. Sehingga SMA Negeri 3 Medan nyaman belajar sesuai dengan asesmen nasional. Bapak Ibulah yang bisa menjamin pendidikan terhadap peserta didik. Saya selaku kepala sekolah harus menjamin kenyamanan Bapak Ibu mengajar. Harus saya jamin siswa aman dalam pembelajaran. Jangan bosan-bosan mengimbaskan budaya positif. Banyak sekali yang harus kita transfer atau imbaskan budaya positif ini kepada anak-anak, kepada lingkungan sekolah. Tidak hanya anak-anak, kepada guru lain, kepada pegawai, kepada CS kita, kepada satpam. Ini juga peran guru cukup besar. Ayo Bapak Ibu, semangat. Ikutin acara ini sampai selesai. Nanti maaf, saya selesai sambutan ini, beberapa menit kemudian saya harus keluar karena memang ada acara dari pagi sampai malam di sini nanti, bukunya harus selesai. Saya lagi memandu. Ke depan Bapak Ibu, saya akan sandingkan guru-guru penggerak ini harus menulis buku untuk digunakan tahun 2024. Pasarnya sudah jelas. Ini lagi kita koordinir, mulai buku narkoba, lalu lintas, lingkungan hidup, dan kewirausahaan. Kewirausahaan kita ini harus ada produk. Nanti di hari pers nasional, ini ada guru-guru kewirausahaan di sini. Jabuliza kita harus ada produk yang kita tampilkan. Presiden hadir. Kami Siapa? event di sini, ya, saya nampakkan aja, ya. Ini ada ketua PGRI, ya. Jadi nanti ini harus kita imbaskan semuanya, harus kita ikutin. Dan juga ada 3 hari ada pra-event namanya sebelum hari pers nasional. Bapak Ibu ikut. Soal biaya kontribusi 150.000 saya pikirkan tadi. Kita ikut sebanyak-banyaknya karena cukup momen yang cukup penting. Tidak ada di daerah lain dilaksanakan ini. Karena jelas berbasis digital semua. Kami yakin Bapak Ibu ya sudah paham tentang digital, apalagi tentang kurikulum. Jadi Bapak Ibu, sama-sama kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara budaya positif.
Langsung pada budaya positif ini dengan resmi saya buka. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mohon izin. Kebetulan lagi kegiatan, saya juga ikut kegiatan. Ini juga ada hal-hal yang harus saya bicarakan dengan tim saya di sini. Lanjut aja, Bapak Ibu. Saya mendukung, saya mau support. Semoga acara ini sukses. Saya walaupun saya sibuk apapun, tetap saya ikut. Apalagi ini ibu-ibu semua ya, bapak-bapak nggak ada ya? Ibu-ibu semua ya? Iya, Pak. Hanya Bapak seorang, Pak, yang ada. Saya mau dukung acara ini. Ya. Baik, ini aja yang bisa saya sampaikan. Mohon izin, mungkin sebentar lagi saya juga langsung pamit. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Baik, terima kasih Bapak Muklis sebagai Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Medan. Tentunya saya juga mengucapkan semangat dan semoga sukses untuk kegiatan Bapak di luar sana dan tentunya impact-nya ke kita juga, ke SMA Negeri 3 Medan tentunya. Terima kasih Bapak dan sukses, sehat selalu dan pastinya semangat untuk kegiatan hari ini ya Pak ya. Oke, ya. Baiklah, saya akan lanjutkan untuk acara berikutnya adalah langsung saja kita serahkan ke narasumber kita yang pertama adalah Ibu Faradiba SPD MPD. Namun nanti sebelum Ibu Faradiba akan menjelaskan materi yang akan kita disampaikan ya, yang akan disampaikan nanti ke kita semua di sini. Ibu Faradiba akan menjelaskan tentunya kesepakatan kelas untuk webinar kita hari ini. Baiklah, saya akan langsung berikan waktu kepada Ibu Faradiba SPD MPD untuk memberikan materi yang tentunya akan dibagikan ke kita hari ini. Baiklah, Ibu Faradiba SPD MPD, saya persilakan waktu dengan hormat. Terima kasih atas kesempatannya, Miss Sally. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat SMA Negeri 3 Medan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Bu. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA Negeri 3 Medan, Waalaikumsalam, selamat siang. Bapak Muklis SPD MSI, dan yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SMA Negeri 3 Medan yang bersedia hadir mengikuti webinar Budaya Positif pada siang hari ini. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Baik, sebelumnya sebelum saya ingin berbagi ilmu yang saya peroleh dari program Guru Penggerak Angkatan 7 mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Baik, yang pertama sekali itu membahas mengenai disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin atau disiplin positif? Kemudian yang kedua, apa tujuan dari penerapan disiplin positif? Untuk nilai-nilai kebajikan universal, yang nanti akan dibahas adalah apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan universal atau profil pelajar Pancasila, apa saja yang sudah diterapkan di sekolah. Sebelum kita menerapkan budaya positif, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu disiplin positif. Makna kata disiplin, terdapat pernyataan dari Bapak Pendidikan, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka.
Kalimat disiplin yang kuat menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal, yaitu dari dalam diri sendiri, dan jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar diri kita, bukan dari dalam diri kita. Kemudian makna kata disiplin juga dinyatakan oleh Diana Gossen dalam bukunya Restructuring Schools Discipline. Ia menyatakan bahwa arti kata disiplin berasal dari bahasa Latin atau disciplina, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari akar kata yang sama dengan disciple atau murid atau pengikut. Untuk menjadi seorang murid atau pengikut, seorang harus paham betul alasan mengapa mereka mengikuti aliran atau ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Kemudian Diana juga menyatakan bahwa disiplin diri dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju sebuah tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Kemudian disiplin diri juga mengartikan bahwa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena sesuai dengan tindakan yang ada pada nilai-nilai kebajikan. Kemudian disiplin diri berdasarkan dari dua pernyataan oleh Ki Hajar Dewantara dan Diana Gossen dapat disimpulkan bahwa disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal atau dari dalam diri sendiri, dan apabila belum menciptakan motivasi internal dari dalam diri, maka kita perlu pihak lain untuk mendisiplinkan diri kita atau memberikan motivasi kepada kita yang disebut dengan motivasi eksternal. Kemudian dengan terwujudnya disiplin diri, kita dapat menggali potensi diri kita, mengontrol diri kita, menguasai diri, dan mampu bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukan sesuai dengan nilai-nilai yang diyakini dan mencapai tujuan mulia. Jadi ini kesimpulan dari pengertian disiplin diri. Kemudian untuk menerapkan disiplin positif, adapun tujuan dari penerapan disiplin positif ini yang dapat kita terapkan di kelas kita maupun di lingkungan sekolah, yaitu kita sebagai pendidik mampu menanamkan motivasi kepada murid-murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Ketika murid-murid memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah di kelas atau di sekolah. Kemudian murid-murid kita akan tetap berlaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal karena mereka ingin menjadi orang-orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai dan yakini untuk mencapai suatu tujuan mulia. Jadi Bapak Ibu, untuk menerapkan disiplin positif di kelas kita atau di lingkungan sekolah, kita harus mampu menumbuhkan motivasi intrinsik dalam murid-murid kita agar mereka mau melakukan suatu tindakan atau melakukan sesuatu melakukan perbuatannya atas kesadaran diri sendiri, kemauan diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Yang mereka yakini baik untuk mereka dan bermanfaat untuk mereka dan juga orang lain, sehingga melakukan sesuatu itu bukan karena ingin mendapatkan pujian dari orang lain atau mendapatkan penghargaan dari guru atau sekolah atau takut karena dihukum, tetapi mereka ingin melakukan sesuatu itu atas dasar kemauan sendiri dan kesadaran diri mereka sendiri yang merasa bahwa itu bermanfaat untuk diri mereka dan mereka melakukan secara terus-menerus. Begitu. Dari penerapan disiplin positif di kelas dan di sekolah. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki tujuan. Menurut Diana Gossen mengemukakan bahwa Menurut Diana Gossen mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam diri untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi salah satu nilai kebajikan universal yang menjadi tujuan utama untuk membentuk karakter murid-murid kita di sekolah adalah nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila.
Seperti kita tahu Bapak Ibu, kita juga sudah menerapkan itu di dalam pembelajaran kita di kelas, seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Inilah nilai-nilai kebajikan universal yang sudah mulai kita terapkan di dalam pembelajaran di kelas kita masing-masing. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah menerapkannya dan saya yakin Bapak Ibu bisa berbagi nantinya kepada kami disiplin positif atau nilai-nilai kebajikan yang untuk mewujudkan murid-murid memiliki karakter profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Kemudian penerapan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 3 Medan yang sudah kita lakukan bersama. Baik kami sebagai calon guru penggerak Angkatan 7 dan juga bekerja sama dengan ibu-ibu guru penggerak Angkatan 2 dan Angkatan 5 untuk menerapkan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 3 Medan. Contohnya seperti dimulai dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang pertama, berakhlak kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita biasanya mengikuti acara keagamaan baik itu yang beragama Islam maupun yang beragama Kristen. Kemudian berdoa sebelum dan sesudah belajar di kelas, membaca kitab suci Al-Quran untuk yang beragama Islam dan Alkitab untuk yang beragama Kristen. Kemudian berakhlak kepada alam. Contohnya yang sudah dilakukan adalah murid-murid belajar merawat tanaman sekolah. Kemudian berakhlak kepada negara, kita guru dan murid-murid juga selalu mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dan hari-hari nasional. Kemudian berkebinekaan global yang sudah kita terapkan menjunjung tinggi budaya lokal dengan pergelaran tari, memperkenalkan pakaian adat daerah, memakai pakaian batik, menyanyikan lagu patriotik dan cinta tanah air, serta budaya sopan santun di dalam kelas. Kemudian bergotong royong, melatih keahlian berteknologi digital, meningkatkan literasi secara mandiri. Kemudian yang keempat adalah mandiri, membersihkan lingkungan di dalam kelas yang kita lakukan setiap hari. Kemudian membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Dan ini juga dilaksanakan di hari Jumat bersih. Kemudian bernalar kritis, juga ada kebebasan dalam berpendapat, pemecahan masalah, mengemukakan gagasan, dan kemudian yang terakhir kreatif. Ini sudah kami lakukan juga untuk pembuatan ekoenzim atau zat pengurai, kemudian hasil karya kerajinan tas pandan dan lukisan di tas pandan oleh peserta didik, kemudian produk kewirausahaan peserta didik, dan bazar kewirausahaan. Ini nilai-nilai kebajikan, ya terutama dalam menumbuhkan karakter murid-murid kita untuk memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Baik Bapak Ibu, saya juga ingin berbagi video bagaimana penerapan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 3 Medan. Dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia.
bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Kita pelajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Dan saya Nafis, dengan penerapan profil pelajar Pancasila, saya sebagai peserta didik mendapatkan pengalaman baru dalam dunia pendidikan. Dengan adanya profil pelajar Pancasila, saya menjadi lebih bahagia dalam pelajaran karena saya dapat menjadi diri saya sendiri. Mari wujudkan bersama profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu, barusan kita saksikan video mengenai profil pelajar Pancasila yang tentunya sudah dirasakan dan atau sudah kita implementasikan sama-sama terhadap peserta didik kita tentunya di SMA Negeri 3 Medan. Nah, satu yang enggak satu kayaknya ya, banyak yang harus kita pelajari tentunya dan tentunya juga harus kita imbaskan terhadap peserta didik kita tentunya anak-anak SMA Negeri 3 Medan. Dan
sejauh ini saya lihat memang anak-anak kita sudah banyak yang paham betul mengenai profil pelajar Pancasila yang tentunya sudah diberikan dan atau kita imbaskan terhadap anak-anak kita, ya, baik dari pelopor, calon guru, calon guru penggerak. Kenapa jadi silap-silap gini ya? Oke, mohon maaf ya Bapak Ibu. Mungkin karena happy-nya ya tetap ada job di hari libur kayak gini tuh kayaknya rasanya tetap happy ya kan Ibu-Ibu, bener ya? Kita merasakan libur tetap melaksanakan yang namanya webinar kali ini tuh kayak rasanya aduh ini liburan yang menyenangkan pastinya ya kan. Walaupun kita beberapa di antara kita juga ada yang tentunya bakal merayakan perayaannya tapi tetap semangat karena terlihat dari wajah ibu-ibu ya, dari Ibu Rumiste, Ibu Neti, Ibu Titin tetap saya lihat keceriaannya tetap melaksanakan webinar untuk budaya positif kali ini karena tentunya untuk anak kita juga nantinya ya kan Ibu-ibu. Oke, sambil kita menunggu Ibu Farah muncul kembali karena ada sedikit kesalahan teknis ya, mohon maaf Bapak Ibu karena kalau sudah yang namanya jaringan ya kita bisa apa ya Bapak Ibu, kita cuma bisa berserah lah, yang penting sukses ke depannya acara kita sampai selesai nanti. Oke, nanti juga buat ibu-ibu ya boleh dipersiapkan dari sekarang. Kalau ada pertanyaan boleh dicatat dulu ya mengenai budaya positif. Mungkin ada di antara kita yang belum paham ya kan mengenai bagaimana sebenarnya membudayakan atau kita implementasikan ke anak-anak kita agar anak-anak atau peserta didik yang kita ajarkan bisa mengaplikasikan tentunya budaya positif yang harus mereka budayakan di diri mereka sendiri. Tentunya kita lah ya sebagai guru yang tadi sempat saya catat ya atau saya tulis kata sambutan dari Bapak. Tentunya kita sebagai guru ya, selain dari kita sebagai motivator, kita juga harus bisa menjadi fasilitator bagi mereka. Kemudian kita jangan berhenti, ya. Kita terus jadi guru yang gak hanya sekedar guru, tapi kita juga harus bisa menjadi seorang guru pembelajar dan harus tetap berada di garda terdepan tentunya untuk anak-anak kita di era ini kayaknya sudah mulai 5.0 ya, Bapak Ibu ya, sudah semakin tinggi eranya. Bagaimana Ibu Faradiba sudah bisa masuk? Baiklah, saya akan memberikan kembali untuk melanjutkan apa yang akan disampaikan oleh Ibu Faradiba. Silakan Ibu, langsung saja saya berikan kepada Ibu waktu untuk melanjutkan materi yang akan Ibu sampaikan ke peserta webinar kita hari ini. Silakan Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih Ibu Michelle. Mohon maaf Bapak Ibu, tadi ada masalah jaringan. Tadi video yang sudah ditampilkan itu kami dari guru-guru calon guru penggerak angkatan 7 dan juga ibu guru dari guru penggerak angkatan 2 dan angkatan 5, ada Ibu Mesayu, Ibu Liza, Ibu Nirda, dan Ibu Natalia. Kami bekerja sama untuk bagaimana kami mampu atau dapat mengimplementasikan nilai-nilai kebajikan universal, yaitu yang menjadi tujuan utama kita adalah menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 3 Medan. Dari hasil itu kami sudah melakukannya. Juga terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah membimbing kami dan mendukung penuh untuk dapat menerapkan atau mengimplementasikan profil pelajar Pancasila di sekolah kita. Sekian dari saya. Terima kasih ibu-ibu semuanya sudah mau mendengarkan penjelasan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Baik, terima kasih Ibu Faradiba yang sudah memberikan materinya mengenai budaya positif ya. Nah, kalau Bapak Ibu sudah ada pertanyaan, di-keep aja dulu, nanti saya akan memberikan waktu untuk kita semua di sini yang akan bertanya mengenai budaya positif itu sebenarnya yang bagaimana sih yang tepat untuk kita implementasikan atau kita berikan, kita budayakan terhadap anak-anak kita gitu ya. Baiklah, langsung saja untuk narasumber yang kedua ya, yaitu ada Ibu Teti Hairani SPD MSI. Nah, saya tentunya dan sangat berharap ya kepada ibu-ibu di sini yang masih setia untuk mengikuti webinar budaya positif kali ini, masih setia tentunya walaupun beberapa ada kesibukan, tetap on mic atau tetap mengikuti sampai akhir nanti. Terima kasih banyak sambil juga mendengarkan paparan atau materi ya yang akan disampaikan dari teman-teman kita narasumber kita hari ini untuk di webinar budaya positif. Baiklah, untuk Ibu Hairani ya, Teti ya, untuk Ibu Teti Hairani SPD MSI, saya persilakan waktu dengan hormat. Baik, terima kasih Miss Sally. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di sini saya akan melanjutkan disiplin positif yang selanjutnya, yaitu mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini sebenarnya bisa kita lakukan pada saat kita memulai pelajaran pertama di waktu kita di dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk memotivasi siswa dalam belajar untuk meningkatkan dirinya, dalam meningkatkan kualitasnya. Sebenarnya, apakah keyakinan kelas tersebut? Kalau dilihat, keyakinan kelas ini adalah pernyataan-pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak, sehingga nantinya mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas ini hanya bisa dilakukan oleh anak-anak yang berada di dalamnya. Dalam hal ini, baik sebelumnya Bu Tuti. Atas, slide ketiga Bu, ya ini. Baik, mengapa harus ada keyakinan kelas? Tujuan kita di sini, Bapak dan Ibu, keyakinan kelas ini dibuat untuk membangun budaya positif di sekolah. Karena budaya positif sekolah ini akan menciptakan suatu keyakinan yang dimiliki oleh seorang siswa. Dilihat dari budaya positifnya, tujuannya yaitu terwujudnya motivasi internal untuk disiplin dari murid. Motivasi internal ini berasal dari dalam dirinya, seperti apa yang dia inginkan di dalam kelas belajarnya. Seperti apa maunya dia menginginkan kriteria-kriteria hal-hal yang membuatnya menjadi siswa yang lebih berkreativitas. Karena itu, di dalam motivasi internal ini, setiap siswa harus terwujud dari dalam dirinya masing-masing. Kemudian yang kedua, meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Banyak hal, nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya sudah ada dalam diri anak. Namun, karena nilai-nilai kebajikan yang diberikan itu atau yang diterapkan tidak 100%, maka hal ini membuat dia terikut dengan keadaan sehingga budaya positif itu terkalahkan dengan budaya negatif yang ada di sekolah. Jadi karena ini di sini kita akan meningkatkan nilai-nilai kebajikan untuk anak didik kita dalam pembelajaran supaya dia memiliki keterampilan hidupnya. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan pribadi yang kritis. Halayaknya siswa kita ini, kita harus membuatnya berpikir kritis
supaya mampu untuk berpikir secara rasional dalam menganalisis, dalam memutuskan apa yang harus dilakukan dan dipercayai. Cara berpikir kritis ini sangat penting bagi kehidupannya nanti, di mana nantinya dia bisa berpikir jernih. Kita lihat dia di sana menumbuhkan penuh hormat. Penuh hormat yang dimaksudkan di sini adalah menimbulkan sikap yang sangat hormat kepada gurunya, hormat kepada sesama, hormat kepada kakak kelas maupun abang kelasnya. Kita lihat sekarang ini anak-anak kita sering melakukan hormatnya hanya untuk tertentu saja. Misal, kalau dia melihat gurunya di kelas, hormatnya penuh. Namun kalau bukan guru yang masuk ke dalam kelasnya, hormatnya sedikit atau sama sekali tidak dihormat. Jadi di sini kita pupuk mereka, buat keyakinan bahwa hormat itu sangat menuntut dia untuk selalu dihargai. Kemudian yang ketiga, meningkatkan atau bertanggung jawab, tumbuh tanggung jawab. Kita membuat siswa supaya menjadi seorang pemimpin. Karena salah satu sifat dari pemimpin adalah bertanggung jawab. Bertanggung jawab untuk dirinya, bertanggung jawab untuk sekolahnya, dan bertanggung jawab untuk keluarganya. Lanjut, Bu. Dengan adanya keyakinan kelas yang akan kita lakukan, jadi di sini nantinya akan mewujudkan budaya positif. Budaya positif ini kita harapkan siswa kita nanti bisa untuk memiliki atau bisa bersikap positif. Kadang-kadang dari sikap positif ini ada dua kejadian yang kita tampak dan tidak tampak. Kalau dilihat sifat yang tampak siswa itu datang tepat waktu. Kadang kalau dilihat datang tepat waktu dikala kita berada di dalam kelas atau pas mata pelajaran kita, namun di mata pelajaran lain yang bukan kita, dia itu sering hadir terlambat. Ada sifat tampak rajin belajar, namun akan muncul suatu waktu malas belajarnya. Ada juga siswa yang tampaknya menjaga kebersihan, namun ada kalanya sebagian itu membuang sampah tidak pada tempatnya. Ada siswa mengucapkan salam kepada guru dan teman. Namun di lain hal, ada juga sifat yang tidak tampak itu kadang terjadi juga muncul sifat acuh kepada teman dan gurunya. Kemudian yang kita harapkan tampak adalah berkata santun kepada orang lain. Namun di kala hari atau di kejadian-kejadian tertentu kadang perkataan-perkataan kasar itu kadang masih sering kita dengar. Bersikap sopan, ini tampak kita lihat dengan anak-anak kita. Namun kadangkala dia suka mengganggu teman juga. Ini kadang tidak tampak kita lihat. Lalu ada juga sifat yang kita lihat di anak didik kita berpakaian rapi. Namun muncul tidak tampaknya itu tidak berpakaian rapi saat kita tidak berada di depannya. Jadi hal ini memunculkan sifat tampak dan tidak tampak pada anak-anak ini masih ada sering kita lihat yang lebih tampak itu mengalahkan yang tidak tampak. Kemudian percaya dan menghormati orang lain dan percaya dengan apa yang dimilikinya. Misalnya, kalau kita lihat dalam diskusi atau dalam kelas, kita lihat anak-anak itu sering ada yang memang tampak meminta izin menggunakan barang-barang orang lain. Namun sebagian ada sifat tidak tampak itu tidak meminta izin saat menggunakan barang orang lain. Contoh air minum, sering diminumnya padahal dia tidak membawa air minum. Kemudian ada juga sifat tampak yang bagus dari anak itu memberikan senyuman dan menyapa teman. Namun ada juga sebagian kecil mungkin ya, acuh terhadap temannya. Ada juga siswa itu kita lihat dalam kelas memberikan bantuan orang lain atau menerima bantuan orang lain, namun sebagian juga ada yang tidak tampak kita lihat oleh mata kita, tidak menerima bantuan orang lain dan merasa tidak perlu dengan orang lain. Ada kita lihat siswa kita mengucapkan kata maaf kalau dia sudah melakukan kesalahan,
minta tolong kalau dia sudah butuh bantuan, dan berterima kasih ketika dia selesai dibantu oleh kawan-kawannya. Namun, sifat tidak tampak muncul juga sekali-kali mungkin, di mana dia juga tidak mau mengucapkan kata maaf bila bersalah, tidak mau minta tolong, dan tidak mau berterima kasih setelah dia ditolong kawan-kawannya. Nah, jadi dalam hal ini, Bapak dan Ibu, sifat tampak dan tidak tampak yang ada di dalam diri siswa ini, mari kita munculkan keyakinan kelas supaya sifat tampak itu lebih mendominasi daripada sifat tidak tampaknya siswa. Dalam hal ini, kita lihat setiap anggota kelas nantinya setelah melakukan atau sudah membuat keyakinan kelas, maka nantinya kita akan melihat atau kita terdengar, terlihat, dan melihat perilaku anak-anak kita. Betapa indahnya kalau mereka bertutur bahasa yang cantik, yang anggun. Misalnya, ketika dia meminjam sesuatu kepada kawannya, dia bisa mengatakan, bolehkah saya meminjam bukunya? Bolehkah saya minta diajari? Kemudian kalau dia dibantu oleh kawan-kawannya, dia bisa menyatakan, terima kasih telah membantu saya. Kalau berjumpa dengan kawan-kawannya, bagaimana kabarnya hari ini? Kalau sedang diskusi kelompok, tidak ada lagi kata-kata yang tidak biasa kita dengar. Pada akhirnya kita lihat, ayo kita kerjakan bersama-sama. Nah, jadi kalimat dari kata-kata santun anak-anak terdengar indah, dan nantinya kita akan melihat bagaimana mereka berbicara santun dan bersikap sopan, menggunakan barang orang lain dengan izin, dan mengembalikan barang yang sudah dipinjam. Nah, perilaku mereka pada akhirnya diinginkan dari keyakinan ini adalah menyapa teman, mengucapkan salam kepada gurunya, membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, mengucapkan maaf ketika melakukan kesalahan, dan berterima kasih ketika dibantu teman. Dan yang satu lagi, pasti membuang sampah pada tempatnya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, kalau kita melihat atau membuat keyakinan kelas ini, memicu siswa untuk lebih sadar betapa pentingnya keyakinan kelas tersebut. Lanjut, Bu. Baik, di sini saya akan mencoba memaparkan bagaimana membuat keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas itu memang agak mudah tapi sedikit rumit. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah berdiskusi. Berdiskusi antara siswa dan guru akan memicu suatu pernyataan yang sama untuk membuat suatu hal yang bisa bermanfaat untuk dilakukan di dalam kelas. Kemudian langkah kedua, lanjut Bu. Langkah kedua, setiap siswa membuat langkah selanjutnya adalah mencatat setiap keyakinan yang dimiliki oleh dirinya. Di mana keyakinan itu bisa dibuat dalam selembar kertas, kemudian pada akhirnya nanti dia semua mengumpulkan keyakinan tersebut, dan pada akhirnya kita akan teruskan ke langkah yang ketiga. Di mana langkah yang ketiga itu adalah membuat rumusan. Merumuskan keyakinan, di mana di sini kita bisa melakukannya dengan tiga cara atau 3 langkah. Yang pertama, siswa dan guru mengelompokkan keyakinan kelas yang sejenis yang didapatkan dari siswa-siswa tersebut. Lalu setelah dikelompokkan,
pada akhirnya kita akan membuat atau mengubah keyakinan. Di mana di dalam membuat keyakinan itu, bila kita menemukan adanya kalimat-kalimat yang negatif, kita segera mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Yang ketiga, merumuskan keyakinan dari pengelompokan keyakinan kelas. Dalam merumuskan keyakinan dari pengelompokan kelas tersebut, kalau sudah tertata rapi dan sudah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, maka langkah selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu meninjau ulang. Kita tinjau ulang kembali keyakinan kelas yang sudah dirumuskan tadi, supaya nanti apabila ada keyakinan yang kurang baik atau memang harus tidak dibuat, dibicarakan kembali untuk menemukan kembali keyakinan yang sesungguhnya bisa diterapkan di dalam kelas dan bisa digunakan oleh anak-anak. Setelah kita tinjau kembali dan sudah dirumuskan, masuk kita ke langkah kelima, yaitu membuat pernyataan keyakinan. Pernyataan keyakinan ini dibuat dalam rangkuman tertulis dan dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan keinginan guru dan siswanya. Misalnya, bisa dibuat dalam bentuk gambar, bisa dalam bentuk kertas tempel di kertas manila, bisa juga dalam bentuk poster dan sebagainya. Nah, hal ini diharapkan disesuaikan dengan keinginan dari siswanya. Kemudian langkah keenam, yaitu membuat tanda tangan. Dari keyakinan yang sudah dibuat dan sudah siap untuk ditempelkan di mana yang diinginkan siswa, lalu sebagian siswa dan guru menandatangani keyakinan kelas yang sudah disepakati, kemudian menempelkannya bisa di dinding kelas, bisa di dalam atau di sekitar meja guru, bisa juga dilakukan di mading kelas. Baik, inilah Bapak dan Ibu langkah-langkah untuk membuat keyakinan kelas. Supaya nanti Bapak dan Ibu sama-sama kita belajar, kita mencoba agar sifat positif anak-anak itu lebih berkembang dan bisa menjadi punya keyakinan untuk meningkatkan kemandirian dalam menunjang kreativitas siswanya. Terima kasih. Inilah yang bisa saya paparkan dari budaya positif mengenai keyakinan kelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Teti, Masya Allah, sangat membuat saya bengong ya. Ternyata keyakinan kelas itu nggak bisa sembarangan juga kita set ya kan, kita atur gitu aja. Ternyata ada beberapa peraturan dan atau ada beberapa poin-poin yang memang kita harus yakinkan terhadap siswa itu sendiri juga ya. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar hari ini, kalau tadi sudah ada materi mengenai keyakinan kelas dan sekarang waktunya kita untuk mendengar paparan dari Ibu Neti Nababan SPD MSI, apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu ya. Nah ini saya juga pernah mendengar ya bahwasannya kita sebagai guru sebenarnya itu posisinya di mana sih? Apakah kita sebagai penghukum? Bener ya Bu Neti ya, itu ya dia materinya ya, apakah dia sebagai teman atau sebagai manajer ya kalau saya nggak salah ya. Baiklah, biar kita nggak penasaran lagi apa sih sebenarnya segitiga restitusi itu, langsung saja saya persilakan untuk Ibu Neti Nababan SPD MSI untuk memberikan tentunya ilmu yang sudah didapatkan dari pembelajaran calon guru penggerak angkatan ke-7 kali ini. Kepada Ibu Neti Nababan saya persilahkan dengan hormat. Ya, selamat sore Bapak Ibu guru hebat. Salam guru penggerak dari kami, calon guru penggerak angkatan ke-7 dari Kota Medan. Terima kasih buat rekan-rekan juga atas kehadirannya dalam undangan webinar kami untuk menularkan budaya positif di SMA Negeri 3 Medan. Kalau pemateri pertama tadi berbicara tentang budaya positif,
kebiasaan-kebiasaan baik yang akan kita tularkan ke anak murid-murid kita, begitu juga ke rekan-rekan guru. Dan juga Bu Paradiba tadi sudah menerangkan mengenai budaya positif dan Bu Teti mengenai keyakinan kelas. Sekarang giliran saya untuk menyampaikan atau memaparkan mengenai segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita mulai dari apa itu restitusi. Restitusi adalah sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif. Menurut Goosen, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang berikut, slide-nya yang berikut, restitusi membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Penekanannya bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan, namun tujuannya adalah menjadi orang yang menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percaya. Yang berikut, Bu. Nah, sekarang kita masuk ke segitiga restitusi. Ini adalah sasaran kita pada sore hari ini. Apa itu segitiga restitusi? Baik Bapak dan Ibu, kita ingin mengetahui bagaimana cara melakukan restitusi tadi. Salah satu langkah yang akan kita tempuh yaitu dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Kita lanjut. Inilah segitiga restitusi yang digambarkan dengan segitiga. Saya akan memaparkan di sini. Untuk yang pertama kita lihat untuk dasar dari segitiga ini, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Pada bagian dasar segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak ini dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Jadi pada tahap ini, sewaktu anak melakukan suatu kasus, maka dalam hal ini apa yang mau kita lakukan? Langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Dengan cara bagaimana Bapak dan Ibu? Pada saat ini, keadaan anak mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Jadi di sini sebagai seorang guru atau kita sebagai seorang guru ingin menjadi reflektif dan ingin menjadi meyakinkan anak dengan cara mungkin mengatakan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Atau saya juga pernah melakukan hal yang sama sewaktu saya dulu seperti kamu. Itulah kata-kata yang bisa kita sampaikan pada saat kita menghadapi atau memberikan solusi kepada anak-anak kita untuk yang pertama untuk dasar dari segitiga ini. Kemudian kita lihat untuk yang kedua, ada sisi yang kedua Bapak dan Ibu, yaitu validasi tindakan. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jadi anak-anak itu pun seperti itu. Setiap yang dia lakukan tentu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia itu baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan. Jadi seorang guru harus memahami teori kontrol tersebut yang akan mengubah pandangan dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Seperti yang tadi sempat tadi moderator menyampaikan tadi ada
ada posisi penghukum, ada posisi teman. Nanti kita bisa berdiskusi dalam webinar kita pada saat ini. Apa yang kita sampaikan pada saat tahap kedua ini, yaitu mungkin bisa kita sampaikan kata-kata seperti ini atau kalimat seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Atau kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Untuk yang ketiga, kalau kita perhatikan, ada keyakinan yang sudah diterangkan Ibu Teti tadi, yaitu sisi ketiga menanyakan keyakinan kelas. Dalam teori kontrol dikatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya. Mungkin pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas. Apa-apa saja itu Bapak dan Ibu? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan sebagainya. Masih banyak sebenarnya Bapak dan Ibu, apa yang mau kita sampaikan sebenarnya tergantung kita kepada guru, yang pasti ada memuat dari 3 tahapan tadi. Itulah yang perlu kita lihat untuk tahapan segitiga restitusi. Dilanjut Bu. Nah, di sini ada saya buat segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas sama dengan yang saya sampaikan, bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah, itu bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas, bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Jadi Bapak dan Ibu, saya di sini ingin berbagi bagaimana mengatasi kasus anak. Jadi kita tidak langsung menghukum atau kita posisi bukan sebagai seorang penghukum seperti apa yang sudah tadi ada juga teringat tadi dengan moderator kita, tetapi kita juga harus bisa sebagai posisi manajer. Jadi disondingkan antara apa yang sudah saya sampaikan mengenai segitiga restitusi ini dengan fungsi kita sebagai seorang manajer. Baik, untuk itu Bapak dan Ibu, untuk memperdalam kita mengenai ini, pemahaman kita tentang ini, di sini ada saya akan share contoh video bagaimana mengatasi kasus anak dengan cara pendekatan atau tahapan segitiga restitusi. Nampak Bapak dan Ibu? Nampak Ibu. Belum Bu. Belum ya? Oke, udah Bu, udah. Sudah Bu, sudah. Udah Bu. Oke. Ini ada kasus, di sini saya buat ada 2 kasus. Kasus yang pertama, ketika anak kita, Ariansa dengan Rizky, sebenarnya ini saya ambil sampel aja, dari kelas 11 MIA 6, setiap pergantian jam pelajaran mereka keluar kelas, sehingga terganggu kelas di sebelahnya. Jadi saya sebagai wali kelasnya ingin memecahkan masalah ini, supaya murid menjadi mandiri, menjaga ketertiban, bertanggung jawab dengan menggunakan segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, saya play. Hotspotnya. Siap Bu.
Oke. Di sini saya lihat tadi pada slide 3-nya terdapat kalimat untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita sebagai seorang guru atau pendidik untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan itu dalam pembelajaran tersebut. Itu pertanyaan untuk Bu Teti. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Erli. Mantap sekali ya pertanyaannya. Ibu Teti. Kok Ibu Teti? Ibu Erli buat Bu Neti. Kok salah-salah aja sih si Sally ini. Kesenangan nih ya dianya karena mau malam minggu. Oke, yang berikutnya ada Ibu Natalia ya. Saya lihat raise hand. Silakan Ibu Natalia. Wow, ini termasuk calon guru penggerak angkatan 5 ini ya. Senang sekali bisa ketemu kembali dengan Ibu Natalia. Sudah pastinya nih pertanyaannya bisa membuat kita greget ya. Silakan Ibu Neti. Bu Natalia. Silakan Ibu. Terima kasih moderator. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Kedengaran Ibu, silakan Bu. Nah, ini esok mau malam minggu ya, jadi bersalah tadi moderatornya. Iya, benar. Gitu deh si Michelle ini memang. Ya, baik. Efek Terima mau kasih malam minggu ya. Terima kasih kepada pemateri yang sangat bagus sekali. Kemudian materinya sangat bermanfaat ya bagi kita sebagai pendidik. Sudah banyak tadi saya dengarkan, sudah dari 3 pemateri ya. Kemudian ini penerapan disiplin positif ya. Yang saya ingin tanyakan adalah mengenai penerapan disiplin positif segitiga restitusi. Nah, ini tadi saya dengar segitiga restitusi bahwa kita tidak bisa menghukum anak lagi begitu. Nah, sementara kan Bapak Ibu kalau di mindset guru sekarang, bukan di SMA Negeri 3 ya Bapak Ibu, bukan guru SMA Negeri 3, di sekolah lain gitu ya. Katanya seperti ini, kita dulu dipukul, dicubit, dilibas, tetap bisa berhasil begitu. Ya kan itu mindset guru-guru dulu atau sekarang pun masih ada mindset seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apa perbedaan disiplin positif penerapan segitiga restitusi dengan disiplin yang lain gitu ya. Kan ada yang menghukum, ada yang misalnya memarahi dengan kata-kata yang agak pedas gitu. Kalau dia kata-kata kasar ada juga kan Bapak Ibu. Misalnya kalau anak itu tidak bisa menjawab, ada lagi guru yang mengatakan seperti ini, bodoh kali kau. Nah, gitu ya kan. Atau menghukum berdiri di sana. Nggak boleh duduk. Nah, gitu kan. Itu kan ada juga yang kalau anak bersalah, guru membuat hukuman seperti itu. Ya, bisa dia memarahi, bisa dia menghukum dengan berdiri, bahkan ada juga yang mencubit. Tapi bukan di SMA Negeri 3 Medan. Jadi yang ingin saya tanyakan tadi, apa perbedaan disiplin positif penerapan segitiga restitusi dengan yang lain? Itu saja. Ini untuk Bu Neti, ya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik Ibu Natalia, sangat luar biasa sekali ya pertanyaannya. Perbedaan antara disiplin positif dengan segitiga restitusi tadi ya. Untuk Ibu Neti pastinya pertanyaannya. Kemudian saya lihat ada Ibu Liza. Ya, silakan Ibu Liza. Apa kira-kira pertanyaannya, Bu? Ya, terima kasih Ibu moderator yang sangat cetar sekali ya. Jadi kayaknya ada aturan enggak? Nah, untuk pertanyaan saya ada 2. Yang pertama itu buat Bu Teti dan yang kedua nanti ada buat Bu Faradiba. Nah, yang pertama ini buat Bu Teti dulu. Tadi sudah memaparkan tentang nilai-nilai kebajikan ya. Di sini tadi di slide yang udah dipaparkan Bu Teti pada slide ketiga terdapat kalimat menumbuhkan pribadi kritis pada seorang anak. Nah, kita sebagai pendidik, ya, nak, ya. Bagaimana cara kita? Apa yang akan belum mulai acaranya ya Mas.
Lagi iklannya Bu ya. Nah, bagaimana cara kita, apa yang kita lakukan, upaya-upaya apa yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan pribadi kritis terhadap anak-anak ataupun terhadap murid. Itu dia untuk Bu Teti. Nah, yang kedua itu untuk Bu Faradiba. Nah, bagaimana sih Bu kita mewujudkan atau menumbuhkan budaya positif itu baik di kelas maupun di sekolah. Nah, siapa-siapa saja aktor yang terlibat agar tercipta budaya positif baik di kelas maupun di sekolah. Terima kasih, itu saja pertanyaan saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, Ibu Erli, Ibu Natalia, dan Ibu Liza, saya rasa cukup dulu ya. Kita keep dulu pertanyaan, karena masing-masing dari narasumber kita sudah ada pertanyaannya ya. Baik dari untuk Ibu Teti, Ibu Farah, dan Ibu Neti sendiri. Baik, langsung saja kita dengarkan jawaban ya atau respon dari 3 pertanyaan yang sudah diberikan ke kita hari ini. Silakan, saya persilakan terlebih dahulu untuk Ibu Neti. Silakan Ibu. Ya, terima kasih moderator. Terima kasih Bu Natalia yang sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya cukup menarik. Tadi pertanyaannya apa perbedaan antara restitusi dengan disiplin yang lain. Restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan. Jadi kalau kita perhatikan ada disiplin yang lain, mungkin ada konsekuensi, ada hukuman dan lain sebagainya. Di sini restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi dalam restitusi, ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang, memperbaiki kerugian yang timbul, atau sekedar meminta maaf. Itu kalau di dalam restitusi. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid yang berbuat salah akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal. Jadi bukannya upaya perbaikan diri yang bersifat internal. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi tadi udah disampaikan restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Jadi restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Jadi di sini restitusi adalah proses refleksi dan pemulihan. Kemudian yang ketiga, restitusi itu adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi nanti ketika kita melakukan seperti yang sudah saya sampaikan tadi di tahapan restitusi, kita pancing dengan beberapa pertanyaan anak itu untuk bercerita tentang apa yang dialaminya atau mengapa melakukan tindakan itu atau kebutuhan karena kebutuhan apa dia melakukan tindakan itu. Jadi restitusi itu adalah tawaran bukan paksaan. Jadi restitusi yang dipaksa itu bukan restitusi yang sebenarnya tetapi konsekuensi. Bila guru memaksa proses restitusi, maka murid akan bertanya, apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Misalnya, mereka sebenarnya tidak suka konsekuensi yang guru sarankan. Mereka mungkin akan setuju dengan apa, dan akan melakukannya. Tapi karena mereka menghindar ketidaknyamanan atau menghindari kehilangan kebebasan atau diasingkan dari kelompoknya. Jadi di sini kalau boleh jangan diasingkan dari kelompoknya di dalam restitusi. Misalnya dalam diskusi, udah di sana dulu kamu yang tidak mengerjakan, itu adalah kurang tepat di dalam restitusi. Kemudian restitusi juga itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan murid tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi pada saat ini dalam proses pembimbingan,
atau proses pemulihan diri, guru akan bertanya, kamu ingin menjadi seperti apa gitu? Kamu akan terlihat atau terdengar atau terasa seperti apa? Apa yang kamu percaya tentang bagaimana orang harus memperlakukan orang lain? Itulah kalau di dalam perbedaannya dengan restitusi dengan disiplin yang lain. Begitu juga restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya itu. Kenapa dia melakukan seperti itu? Jadi kita harus mencari terlebih dahulu kenapa dia melakukan tindakan seperti itu. Dan di sini ada ya playlistnya, bisa kita sama-sama lihat di sini. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi di sini dipancing anak-anak itu dengan beberapa pertanyaan supaya anak-anak itu mengungkapkan, itu tadi yang di video itu sebenarnya itu yang mau disampaikan tadi, supaya anak-anak itu mengungkapkan alasan dia melakukan tindakan itu. Kemudian yang kedua di sini, nah ini, restitusi itu memperbaiki hubungan. Jadi restitusi adalah tentang memperbaiki hubungan dan memperkuatnya. Jadi restitusi juga membantu murid-murid dalam hal mereka ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Jadi di sini anak-anak dalam restitusi ini adalah suatu proses refleksi. Jadi anak-anak itu bercermin apa yang sudah dia lakukan, dia ceritakan mengapa dia melakukan hal seperti itu, anak-anak ceritakan, dan kita juga dalam restitusi ini sebenarnya sangat bagus. Mungkin ke depannya bisa nanti guru-guru beserta anak-anak juga nanti akan berkolaborasi untuk mengatasi kasus dengan menggunakan segitiga restitusi yang selama ini kita hanya menggunakan konsekuensi ataupun hukuman. Karena hukuman itu akan menyakitkan mereka. Kemudian yang ketiga, ini restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada si anak, misalnya mereka sebenarnya tidak suka dengan konsekuensi yang guru sarankan karena itu hanya sepihak. Jadi kalau konsekuensi itu hanya sepihak, walaupun mungkin tujuan si guru itu adalah baik, tetapi itu belum kesepakatan atau kita katakan seperti keyakinan kelas itu antara murid dengan guru. Jadi hanya sepihak kalau di dalam konsekuensi. Kemudian yang berikut di sini ada restitusi itu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi dalam proses restitusi kita akan melihat adanya ketidakselarasan antara tindakan murid yang berbuat salah dan keyakinan mereka tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau keyakinan seperti apa yang disampaikan pemateri yang pertama yaitu nilai-nilai kebajikan. Kemudian yang kelima, restitusi itu mencari kebutuhan dasar yang mendasari. Jadi penting bagi murid untuk memahami dampak dari tindakannya pada orang lain. Jadi kalau murid paham bahwa setiap orang memiliki kebutuhan dasar untuk dipenuhi, maka ini akan sangat membantu sehingga ketika murid melakukan kesalahan mereka akan menyadari kebutuhan apa yang sedang mereka coba. Jadi ada beberapa hal yang perlu untuk mengapa berbeda antara restitusi dengan ilmu yang lain. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih Bu Neti sudah menjawab pertanyaan dari Ibu Natalia tadi ya. Baiklah, mungkin singkat aja nanti ya jawaban untuk Ibu Erli dan Ibu Liza, tapi pastinya bisa dikemas dengan jawaban yang bisa membuat kita paham dan sesuai poin yang ditanyakan. Baiklah, untuk Ibu Erli, saya persilakan Bu untuk, maksudnya Ibu Teti ya. Ibu Teti akan menjawab pertanyaan dari Ibu Erli. Saya persilakan Ibu Teti. Baik, Bu Seli, terima kasih. Baik, kepada Ibu Erli, pertanyaannya tadi bagaimana cara kita sebagai seorang guru pendidik meningkatkan nilai-nilai kebajikan dalam pembelajaran. Kalau kita lihat, kita sebagai pendidik itu seharusnya perlu terlibat dalam proses pembelajaran. Langkah pertama. Kemudian kita sering mengikuti diskusi yang dilakukan anak-anak
dan segera kita mengambil inisiatif sebagai upaya untuk membangun karakter anak tersebut. Langkah berikutnya bisa juga kita lakukan dengan pendidikan bertanggung jawab. Itu pendidik bertanggung jawab untuk menjadi model yang memiliki nilai-nilai moral dan memanfaatkan kesempatan untuk mempengaruhi siswa-siswanya. Artinya di sini, pendidik di lingkungan sekolah hendaklah mampu menjadi uswah hasanah yang hidup bagi setiap peserta didiknya. Mereka juga harus terbuka dan siap untuk mendiskusikan dengan peserta didik yang lain tentang berbagai nilai-nilai yang baik tersebut. Kemudian langkah berikutnya, pendidik juga perlu memberitahukan pemahaman bahwa karakter siswa tumbuh melalui kerjasama dan berpartisipasi dalam mengambil keputusan. Dalam hal ini, pendidik juga perlu melakukan refleksi atas masalah, baik dari segi moral, berupa pertanyaan-pertanyaan rutin, untuk memastikan bahwa siswa-siswanya mengalami perkembangan karakter atau tidak. Dan mungkin Bu, langkah terakhir yang bisa kita lakukan adalah kita perlu menjelaskan dan perlu mengklarifikasi kepada peserta didik secara terus-menerus bagaimana cara kita tentang berbagai nilai baik dan nilai buruk yang seharusnya dijalankan dan ditinggalkan. Kira-kira Bu, itulah langkah-langkah cara untuk meningkatkan nilai-nilai kebajikan di dalam pembelajaran. Kita sebagai pendidik harus banyak terlibat di dalamnya. Mungkin begitu Bu Erlin. Kemudian pertanyaan dari Ibu Liza, bagaimanakah cara yang dapat kita lakukan untuk menumbuhkan pribadi kritis pada seorang anak? Kita ketahui proses berpikir kritis ini muncul ketika anak-anak kita itu mengalami masalah. Masalah ini akan membutuhkan proses penyelesaiannya. Jadi kita di sini sebagai pendidik harus melakukan langkah-langkah proses untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa. Proses pertama, kita mengatakan kepada siswa untuk mengidentifikasikan masalah atau isu apa yang sedang terjadi. Setelah mereka mengidentifikasi masalah, kita buat langkah berikutnya yaitu membuat kesimpulan. Carilah kesimpulan tentang masalah itu muncul. Setelah mereka membuat kesimpulan tentang penyebab masalah itu muncul, langkah berikutnya adalah kita membuat atau menyuruh anak tersebut mengumpulkan berbagai alternatif solusi atau cara menyelesaikan masalah tersebut. Dan ketika mereka sudah mengumpulkan alternatif solusi atau cara menyelesaikannya, kita juga lakukan proses berikutnya. Kita rujuk anak untuk mengumpulkan informasi atau data tentang masalah tersebut melalui penelitiannya. Kalau mereka sudah mengumpulkan informasi, langkah berikutnya adalah prosesnya harus memiliki sikap objektif, di mana dalam hal penyelesaian masalah tidak melibatkan emosi, asumsi, prasangka pribadi yang nantinya bisa menambah masalah, bukan untuk menyelesaikan masalah. Kemudian mengembangkan kritis selanjutnya, prosesnya setelah mereka terapkan sikap objektifnya, mereka selanjutnya mempelajari atau menyortir semua informasi yang mereka dapatkan kembali. Langkah berikutnya, prosesnya itu kita memadukan kepada mereka supaya menganalisis solusi itu. Apakah mungkin berhasil atau tidak berhasil. Jadi di sini siswa dituntun supaya tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Dan yang terakhir mungkin di sini mereka bisa mempelajari cara terus-menerus dan mengidentifikasi cara terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut dan tidak menimbulkan masalah lain yang baru. Mungkin itulah langkah-langkah proses kita sebagai pendidik untuk membantu menumbuhkan pribadi kritis pada seorang anak. Begitu Bu Liza. Terima kasih. Baik, langsung saja Ibu Faradiba untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Liza.
Baik, terima kasih Bu Liza atas pertanyaannya, yaitu bagaimana mewujudkan budaya positif di kelas maupun di sekolah, dan siapa saja yang dapat dilibatkan untuk mewujudkan budaya positif itu ya, Ibu. Baik, saya akan mencoba menjawab pertanyaan Ibu Liza. Untuk mewujudkan budaya positif di kelas, guru dan siswa dapat melakukan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas agar siswa belajar bagaimana menerapkan budaya positif yang ada di dalam kelas. Budaya positif ini secara luas banyak sekali, Ibu, yang mau kita wujudkan juga bisa satu persatu atau bisa juga fokus dalam satu budaya positif di dalam kelas, misalnya seperti itu. Kemudian yang kita bisa melibatkan atau berkolaborasi dengan rekan guru, kemudian juga bisa berkolaborasi dengan Bapak Kepala Sekolah, guru BK, guru bidang studi untuk dapat mewujudkan budaya positif di sekolah kita. Kemudian untuk secara keseluruhan ini ada beberapa langkah-langkah mewujudkan budaya positif, karena ini juga termasuk pada visi kita sebagai guru, yaitu kita bisa melakukan prakarsa perubahan ya Ibu, karena walaupun tidak ada di sini, tapi yang sudah saya pelajari untuk mewujudkan visi kita sebagai guru penggerak untuk mewujudkan budaya positif di sekolah kita, kita bisa melakukan tahapan Bagja, itu buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Atur eksekusi inilah Ibu tadi menanyakan siapa yang kita libatkan untuk membantu kita mewujudkan budaya positif di sekolah, yaitu kita bisa bekerja sama dengan rekan guru, kepala sekolah, guru BK, dan murid-murid kita dan seluruh warga sekolah kita. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu Teti, Ibu Farah Diba, dan Ibu Neti Nababan yang tentunya sudah memaparkan dengan jelas materi yang sudah diberikan ke kita, tentunya menambah ilmu lagi, dan ternyata tidak semudah yang kita bayangkan, ya. Dalam artian dengan adanya calon guru penggerak ya, pendidikan calon guru penggerak ini ternyata ada step by step-nya yang harus tersetting ya, teratur dia untuk melakukan dan mengimplementasikan budaya positif tadi, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi itu sendiri juga. Oke, baiklah. Saya juga mau mengumumkan bahwasannya untuk di sesi pertama telah selesai. Terima kasih kepada 3 narasumber hebat kita. Tentunya semua kita hebat kita di sini ya, hebat dan hebat. Terima kasih Terima kasih Bu cantik. Terima kasih Bu Erna. Selamat berlibur, selamat bermalam minggu. Selamat Senyumnya bahagia selalu. Jangan lupa daftar hadir. Daftar hadirnya ya Bapak Ibu. Terima kasih Bu Seli sudah banyak membantu. Undur diri. Udah Rumis teh, senyummu buang, jangan lagi senyum terus. Bu Sri, makasih Bu Sri. Terima kasih Bapak Ibu. Peserta, jangan lupa dibuat daftar hadir peserta. Nggak pakai jilbab. Ya Bu, makasih Bu. Terima kasih semuanya. Luar biasa kawan-kawan. Luar biasa.